Salah satu percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno terjadi saat sholat Idul Adha pada 14 Mei tahun 1962. Sholat Idul Adha kala itu digelar di halaman Istana Merdeka. Ketika sholat memasuki rakaat kedua, tiba-tiba terdengar suara tembakan dan seruan takbir. Mangil Martowijoyo, anggota Detasmen Kawal Pribadi atau DKP, langsung melindungi Soekarno. Sementara Sudrajat, anggota DKP yang berada di belakang Soekarno, membalikkan badan dan mencabut pistol begitu mengetahui pelaku mencoba menembak bom besar. Namun Sudrajat kalah cepat dan terkena tembakan. Selain Sudrajat, anggota DKP lainnya, Susilo, turut terkena tembakan saat melindungi Soekarno. Kemudian, Ketua DPR Zainal Arifin terluka pada bagian bahu. Tembakan tersebut membuat sholat Idul Adha terhenti. Jemaah kocar-kacir dan menjerit ketakutan sambil mencari perlindungan. Dalam peristiwa itu terdapat 3 pelaku penembakan. Setelah menembak anggota DKP, pelaku mencoba mendekati Soekarno. Upaya mereka digagalkan oleh petugas keamanan yang menendang kaki pelaku. Para pelaku terjatuh dan berhasil ditangkap. Mereka babak belur dihajar massa. Setelah pelaku berhasil dibekuk, sholat Idul Adha kembali dilakukan, dipimpin oleh Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Idham Khalid. Setelah sholat berakhir, jemaah bubar dan diperiksa satu persatu. Soekarno batal memberikan sambutan karena peristiwa penembakan tersebut. Soekarno kemudian menanyakan keadaan 2 anggota DKP yang tertembak kepada Mangil Martowijoyo. "Ngil, anak buahmu berjasa besar sekali kepada Bapak. Lantas bagaimana keadaan Sudrajat?" tanya Soekarno. "Sudrajat dan Susilo telah dikirim ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Keadaan mereka tidak begitu mengkhawatirkan," jawab Mangil. Sementara mantan wakil komandan Cakrabirawa, Maulwi Sailan menceritakan, ketika akan menembak Soekarno, pelaku sempat bingung, sebab mereka melihat ada 2 sosok yang mirip dengan Presiden pertama Indonesia itu. Ketika diperiksa, penembak mengaku melihat Bung Karno yang dibidiknya ada 2 orang, dan bingunglah dia hendak menembak yang mana. Tembakannya melesat dan mengenai bahu Ketua DPR Zainal Arifin, ucap Maulwi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketiga pelaku merupakan anggota Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII pimpinan Kartosuwiryo. Mereka merencanakan pembunuhan Soekarno sejak 9 Maret tahun 1962. Kartosuwiryo memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Soekarno karena ia dianggap penghalang terwujudnya negara Islam.